Halo serial lovers, ancaman kelompok Houthi Yaman di Laut Merah terhadap kapal asing yang membantu Israel belum meredam. Houthi menolak adanya Israel dan juga membantu Hamas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Houthi dibantu oleh Iran yang telah memberikan bantuan ketika ada perang saudara dan juga ketika persaingan Arab Saudi meningkat. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional tahun 2021, bahwa Iran memberi bantuan berupa senjata dan teknologi seperti ranjau laut, rudal balistik, dan jelajah, serta kendaraan udara tak berawak. Houthi menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak Oktober 2023 sebagai bentuk protes serangan Israel ke Gaza. Serangan tersebut membuat kapal menghindari wilayah serangan Houthi dan memilih melewati jalur yang jauh melalui ujung harapan di Afrika Selatan. Dalam dunia pelayaran, Laut Merah merupakan jalur terdekat logistik Asia ke Eropa yang melewati terusan Suez, negara Mesir. Dalam membela Palestina, Houthi memiliki slogan, "Matilah Amerika, matilah Israel, kutuk Yahudi, dan kemenangan bagi Islam." Menanggapi serangan tersebut, Amerika Serikat dan Inggris merasa dirugikan, sehingga mereka mengerahkan militernya untuk menyerang Houthi. Mengutip laman Al Jazeera, petinggi Houthi menyatakan telah menambahkan rudal angkatan laut terhadap target yang telah ditetapkan. Kemudian Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan balasan melalui udara ke Yaman. Presiden Joe Biden menyatakan serangan tersebut akan terus berlanjut sampai Houthi berhenti menyerang kapal mereka di Laut Merah. Sesaat setelah keterangan Houthi, Amerika Serikat merilis pernyataan bahwa 2 rudal balistik anti kapal telah diluncurkan Houthi yang menargetkan kapal tanker MV Chem Ranger berbendera Kepulauan Marshall milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Yunani. Namun, Amerika Serikat menegaskan 2 rudal itu tidak mengenai sasaran. Hingga video ini dibuat, konflik tersebut masih terjadi. Berikut kami sajikan informasi seputar negara Yaman untuk Anda. Tanah Waliullah merupakan julukan dari Yaman karena wilayah ini merupakan tanahnya para ulama besar dan kampungnya Zuriyah Rasul yang artinya kampungnya anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran bila mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Peradaban Yaman kuno sudah ada sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya di pegunungan utara Yaman. Lokasi Yaman yang strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan penting di kawasan Teluk sekaligus sebagai perlintasan budaya di semenanjung Arabia. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi, Yaman didominasi oleh 6 kerajaan utama yaitu Kerajaan Sabah, Ma'in, Hadramaut, Ausan, Kotaban, dan Himyar. Kerajaan Sabah dikenal sebagai kerajaan terkuat di kawasan selatan Arabia yang memusatkan kekuasaannya di kota Ma'rib. Menurut tradisi yang berkembang di Arab, kota tersebut didirikan pertama kali oleh putra sulung Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, di bawah pemerintahan Imperium Persia, sebagian besar daerah Yaman mendapatkan otonomi kecuali Aden dan juga Sana'a. Era ini menandai runtuhnya peradaban Arab kuno di Arabia Selatan, terutama sejak berada di bawah beberapa klan independen hingga masuknya Islam pada tahun 630 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, Islam menyebar dengan cepat di Yaman. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat melalui para utusannya ke berbagai pemimpin suku di wilayah tersebut. Agama Islam menyebar pesat di Yaman karena pada saat itu terjadi kemerosotan ekonomi dan perang suku akibat tidak adanya otoritas pusat yang kuat di wilayah tersebut. Setelah masuknya agama Islam, keadaan sosial dan politik Yaman menjadi cukup stabil, sehingga Yaman berperan penting dalam ekspansi Islam di Mesir, Irak, Levan, Afrika Utara, Sisilia, Anatolia, Persia, dan Andalusia. Kondisi ini bertahan setidaknya sampai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin, Yaman kembali terpecah-pecah menjadi serangkaian penguasa fraksi, dinasti lokal, dan kekaisaran yang bersaing satu sama lain. Awal abad ke-16 Masehi, kekaisaran Mamluk dari Mesir berhasil menguasai kota Sana'a. Namun, pemerintah Mamluk di Yaman tidak berlangsung lama, terutama setelah Mesir berhasil ditaklukkan oleh Ottoman.
Ottoman memerintah Yaman selama hampir 1 abad, yang kemudian pemerintahannya mendapat perlawanan dari suku-suku lokal Yaman, yang selanjutnya Ottoman diusir dari Yaman pada tahun 1634. Pada tahun 1839, Inggris merebut kota Aden yang berada di bagian Yaman Selatan. Kemudian pada tahun 1849, Ottoman kembali menduduki Yaman Utara. Sepanjang abad ke-19, baik Ottoman maupun Inggris memperluas wilayah mereka atas tanah Yaman. Hingga akhirnya kedua kekuatan itu menarik perbatasan yang kemudian disebut Yaman Utara dan Yaman Selatan. Di Yaman Utara, pemerintahan Ottoman harus menghadapi oposisi yang sering melakukan pemberontakan di bawah kepemimpinan Imam Zaidi. Pada tahun 1911, pemerintah Ottoman akhirnya memberikan otonomi kepada Imam Zaidi atas sebagian besar Yaman Utara. Pada tahun 1918, Ottoman meninggalkan Yaman akibat kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian didirikan kerajaan Yaman di bagian Yaman wilayah utara yang menjadi cikal bakal Republik Arab Yaman tahun 1962. Sementara itu, kondisi Yaman Selatan yang masih dikuasai Inggris di Aden tahun 1839 sangat berbeda. Pada tahun 1869, terusan Suez mulai dioperasikan sehingga kota Aden menjadi pelabuhan penting yang cukup sibuk. Aden berkembang pesat sehingga Inggris membuat perjanjian dengan para pemimpin suku di pedalaman sekaligus menjanjikan perlindungan militer dan bantuan pokok. Secara bertahap, Inggris memperluas otoritas wilayahnya ke sebelah timur Aden yang kemudian membentuk federasi. Federasi tersebut diperluas untuk mencakup Aden dan negara bagian di sekitar wilayah tersebut. Pada tahun 1965, wilayah federasi tersebut berganti nama menjadi Federasi Arab Selatan. Tahun 1967, Inggris meninggalkan wilayah jajahannya di Yaman Selatan, sehingga wilayah tersebut merdeka sebagai Republik Rakyat Yaman Selatan. Pada tahun 1970, Republik Rakyat Yaman Selatan berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman setelah menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Hubungannya dengan Uni Soviet tersebut menimbulkan konflik di antara kedua negara Yaman. Pada Oktober 1972, kedua Yaman terlibat konflik bersenjata. Yaman Utara didukung Arab Saudi sementara Yaman Selatan didukung Uni Soviet. Pada Mei 1988, kedua Yaman menyepakati untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan pembaruan diskusi mengenai unifikasi atau proses penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Lebih dari itu, pada tahun yang sama kedua Yaman membentuk investasi eksplorasi bersama dengan perusahaan Amerika Serikat yaitu Han Oil Company dan Exxon. Pada November 1989, Presiden Ali Abdullah Saleh dari Yaman Utara dan Ali Salim Al-Beid dari Yaman Selatan sepakat menerima rancangan konstitusi negara Yaman Bersatu yang telah dirancang sejak 1981. Akhirnya, pada 22 Mei 1990, Republik Yaman diproklamasikan dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden, sedangkan Ali Salim Al-Beid menjadi wakil presiden. Kemudian dilakukan masa transisi selama 30 bulan untuk menyesuaikan dua sistem politik dan ekonomi. Konstitusi baru Yaman disepakati pada Mei 1990 dan diberlakukan pada Mei 1991. Konstitusi ini mendorong Yaman untuk menggelar pemilu yang bebas, sistem multipartai, keadilan hukum, hak kepemilikan rakyat, dan menghormati HAM. Perjuangan Yaman menjadi negara republik sangat panjang. Mereka harus menghadapi serangan internal yang berasal dari pemberontakan suku-suku daerah sekaligus serangan eksternal dari negara-negara penjajahnya. Namun berkat perjuangannya membuahkan hasil akhir yaitu menyatunya Yaman Utara dengan Yaman Selatan menjadi Republik Yaman. Yaman adalah sebuah negara republik dengan badan legislatif bikameral yang berarti terbagi antara dua entitas legislatif yang berbeda yaitu Majelis Perwakilan Rakyat sebagai Dewan Pertama dan Majelis Syuro sebagai Dewan Kedua. Masa jabatan presiden adalah 7 tahun dan masa jabatan legislatif adalah 6 tahun. Republik Yaman merdeka pada tanggal 22 Mei 1990 dengan ibu kota Sanaa.
Yaman menjadi satu-satunya negara yang menganut sistem pemerintahan republik di Jazirah Arab dengan kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 7 tahun. Luas wilayah negara Yaman adalah 527.970 km persegi. Bila dibandingkan dengan wilayah di Indonesia, maka luasnya hampir setara dengan wilayah Kalimantan Indonesia dengan luas 537.303 km persegi. Republik Yaman adalah sebuah negara berdaulat di semenanjung Arab dengan perbatasan bagian utara berbatasan dengan Arab Saudi, bagian selatan berbatasan dengan Laut Arab, bagian barat berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden, bagian timur berbatasan dengan Oman. Pembagian administratif Yaman tingkat pertama terdiri dari 21 kegubernuran dan satu daerah istimewa yaitu Sanaa yang merupakan ibu kota Yaman. Berdasarkan proyeksi data terbaru PBB bahwa jumlah penduduk Yaman tahun 2023 hampir 35 juta jiwa. Menurut data International Religious Freedom Report, agama Islam merupakan agama mayoritas di Yaman dan didominasi oleh dua kelompok agama Islam yakni 65% Muslim Sunni dan 35% Muslim Syiah. Sisanya sekitar 0,05% menganut agama Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahasa resminya adalah bahasa Arab standar modern, sementara bahasa Arab Yaman merupakan bahasa sehari-hari. Selain itu, bahasa Inggris adalah bahasa asing terpenting yang secara luas dipakai di selatan yang dulunya bekas jajahan Inggris. Rial Yaman merupakan mata uang resmi Yaman yang dikodekan dengan YER. Bila dikonversikan dengan rupiah, maka 1 rial setara dengan 62 rupiah. Tercatat pada tahun 2021, PDB per kapita Yaman masuk dalam kategori rendah dengan jumlah sebesar 650 US dollar. Nilai tersebut juga jauh lebih rendah dari Indonesia dengan PDB tahun 2021 sebesar 4.788 US dollar. Bendera Yaman disetujui pada tanggal 22 Mei 1990 ketika Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu. Warna bendera Yaman adalah merah, putih, dan hitam. Warna merah menggambarkan pertumpahan darah suatu bangsa dan persatuan antar rakyatnya. Warna putih menggambarkan masa depan bangsa yang cerah. Warna hitam melambangkan masa lalu yang kelam. Lambang Yaman diadopsi sejak tahun 1990 yang menampilkan seekor elang emas yang kedua cakarnya mencengkeram pita bertuliskan Al-Jumhuriyah, Al-Yamaniyah, serta memegang tiang disertai bendera Yaman berkibar di atasnya. Sebagai negara gersang, Yaman bahkan tidak memiliki aliran air yang permanen. Kondisi tanah yang ada di Yaman bervariasi mulai berpasir hingga lempung sehingga kurang mendukung sektor pertanian. Yaman terletak di perbatasan antara dua zona cuaca utama yaitu angin utara Mediterania dan juga angin muson barat daya. Yaman bagian timur, tengah, dan utara merupakan daerah gurun. Sedangkan Yaman bagian barat memiliki medan terjal dan bergunung-gunung dengan pesisirnya dibatasi oleh dataran rendah berpasir. Yaman juga memiliki sejumlah pulau, banyak diantaranya merupakan gunung berapi aktif. Titik tertinggi Yaman terletak di Jabal An-Nabi Syuaib dengan ketinggian 3.760 meter di atas permukaan laut. Pulau terbesar yang dimiliki negara ini adalah Socotra yang terletak di lepas pantai Somalia. Selain itu, Yaman terletak di salah satu garis patahan paling aktif di wilayah Laut Merah yang telah mengalami beberapa gempa bumi hebat, termasuk gempa bumi yang mengguncang wilayah Damar pada bulan Desember 1982 yang menewaskan sekitar 3.000 orang dan menghancurkan beberapa desa. Komposisi tanah di Yaman bervariasi dari berpasir hingga lempung dan sebagian besar kurang bernutrisi sehingga kurang mendukung aktivitas pertanian. Namun, di beberapa daerah terdapat sistem pertanian yang mendukung produktivitas pertanian yang disebabkan oleh tanahnya yang diperkaya dengan kompos selama berabad-abad. Yaman terletak di zona perbatasan antara dua pola cuaca utama yaitu angin utara Mediterania dan angin muson barat daya. Curah hujan di Yaman tidak menentu dan bervariasi dari tahun ke tahun, bahkan kekeringan panjang sering terjadi. Kekeringan parah yang pernah terjadi yaitu ketika Perang Saudara di Yaman Utara pada tahun 1962 sampai 1970 yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.
Yaman memiliki kondisi medan yang sulit, tanah yang terbatas, pasokan air yang tidak konsisten, serta kondisi iklim yang kurang mendukung sehingga mendorong munculnya metode konservasi air dan adaptasi benih untuk tumbuh. Klasifikasi vegetasinya dikelompokkan berdasarkan ketinggian dan juga curah hujan sehingga dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama, dataran pantai, yang di dalamnya terdapat tumbuhan iklim kering seperti kurma, jeruk, pisang, kapas, akasia, dan tamariska. Yang kedua, dataran tinggi tengah yang di dalamnya terdapat tumbuhan melon, kacang, anggur, tumbuhan biji-bijian, cemara, kayu putih, sycamore, ara, dan karo. Yang ketiga, daerah pegunungan yang di dalamnya terdapat tumbuhan iklim sedang seperti kopi, hat, stimulan ringan, tanaman semak, dan pepohonan berkayu. Yaman dikenal memiliki 2 tanaman komersial utama di dataran tinggi utara, yaitu kopi dan hat atau teh Arab. Perdagangan kopi dimulai pada abad ke-16 yang menjadikannya sebagai komoditas ekspor penting bagi Yaman. Pelabuhan Al-Mocha di Yaman menjadi asal mula nama jenis kopi yang khas, yaitu kopi mocha. Selain kopi, produksi hat atau teh Arab menempati posisi penting dalam budaya dan perekonomian Yaman. Dulunya perkebunan hat dianggap sebagai komoditas sampingan, namun sekarang perkebunan hat mendapat perhatian khusus untuk dijadikan komoditas utama. Peternak tradisional Yaman memelihara beberapa hewan ternak seperti ayam, kambing, domba, dan sapi. Pada tahun 1970-an, negara Eropa membantu peternak Yaman dengan memperkenalkan varietas baru berupa sapi perah dan sapi potong. Namun, Yaman masih mengimpor sebagian besar ternak dan produk susu serta unggas yang mereka konsumsi. Selain itu, sektor perikanan mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Perairan Laut Arab, Laut Merah, dan Teluk Aden sangat kaya dengan beragam jenis ikan yang diminati secara komersial. Ekspor minyak merupakan penyumbang utama pendapatan pemerintah Yaman. Gas dan juga minyak dalam jumlah besar pertama kalinya ditemukan di wilayah Yaman Utara tahun 1984 oleh Han Oil Company. Pada tahun 1986, perusahaan Uni Soviet menemukan minyak bumi di bagian Yaman Selatan. Eksplorasi terus dilakukan hingga sekarang dan pengembangan temuan telah dilakukan oleh beberapa perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan Yaman. Jaringan pipa di Yaman dibangun untuk membawa minyak mentah ke fasilitas ekspor di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab. Yaman telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan asing untuk memulai eksploitasi seluruh gas alam. Namun, hingga awal abad ke-21, produksinya masih terbatas. Pemerintah Yaman telah merencanakan untuk restrukturisasi energi yang mencakup pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga gas alam sebagai bahan bakar utama untuk Yaman. Program tersebut akan memaksimalkan ketersediaan minyak bumi untuk diekspor sekaligus mengurangi ketergantungan minyak bumi dalam negeri Yaman. Meskipun cadangan minyak bumi dan gas alamnya melimpah, namun kondisi geografis Yaman tidak mendukung sektor agrarisnya, sehingga membuat pemerintah Yaman tetap mengimpor barang-barang kebutuhan. Untuk menambah informasi mengenai negara Yaman, mari simak info menarik berikut ini. Yang pertama, memiliki rute perdagangan kemenyan kuno. Yaman memiliki rute perdagangan kemenyan yang tertua sekaligus teramai di dunia pada zaman kuno. Kemenyan merupakan getah dari pohon oil banum yang tumbuh di tempat kering dan hanya boleh dibudidayakan oleh keluarga kelas elit dengan aturan tradisi yang ketat. Pada masa itu, kemenyan memiliki harga 12 kali lipat lebih mahal daripada emas, sehingga menjadi barang mewah di Yaman. Yang kedua, pohon darah naga. Pohon darah naga atau Dracaena cinnamomea adalah tanaman suci yang hanya tumbuh di Pulau Socotra. Pohon ini berbentuk seperti jamur atau payung yang tumbuh di daerah kering dan hidupnya dapat mencapai lebih dari 300 tahun. Pohon naga menghasilkan getah berwarna merah yang sering digunakan sebagai obat tradisional. Namun, bagi negara barat, getah tersebut biasa digunakan sebagai pernis merah untuk pewarna biola. 3. Negeri keturunan Rasulullah. Yaman dikenal dengan beberapa sebutan seperti tanah para waliullah, tanahnya para ulama besar, dan kampungnya Zuriyah Rasul. Hal tersebut dikarenakan anak cucu dan keturunan Rasulullah paling banyak tinggal di negara ini. Yang keempat, satu-satunya negara berbentuk republik di Timur Tengah.
Mayoritas negara Arab berbentuk kerajaan. Namun, Yaman hadir sebagai satu-satunya negara republik di Timur Tengah. Karena bentuk negaranya adalah republik, maka Yaman dipimpin oleh seorang presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden terlama yang pernah memerintah Yaman adalah Ali Abdullah yang berkuasa dari tahun 1978 sampai tahun 2013. Yang kelima, memiliki sumur neraka. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, bahwa tempat ini dianggap sebagai penjara bagi para setan dan jin karena sering mengeluarkan aroma busuk. Menurut masyarakat setempat, bila membicarakan sumur tersebut maka akan mendapatkan nasib buruk. Hingga sekarang, kedalaman sumur belum diketahui karena tidak ada ventilasi dan hanya terdapat sedikit oksigen, sehingga tidak ada yang berani memasukinya. Yang keenam, kota bersejarah Zabid. Zabid termasuk kota tertua di Yaman dan pernah menjadi ibu kota Yaman pada abad ke-13 hingga ke-15. Kota ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Zabid memiliki 86 masjid, satu di antaranya ada yang dibangun pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Sejarah dan keindahan dari kota Zabid telah dinobatkan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Yang ketujuh, kota tua Sanaa. Sanaa merupakan kota terbesar sekaligus menjadi ibu kota Yaman yang terletak di sebuah lembah pegunungan dengan karakter bangunan kotanya yang bertingkat disertai dekorasi berbentuk geometri. Pada abad pertama Masehi, Sanaa berperan sebagai pusat jalur perdagangan. Pada abad ke-7, kota Sanaa menjadi pusat penyebaran agama Islam yang ditunjukkan oleh sisa arkeologi berupa Masjid Agung yang dibangun pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedelapan, kota benteng Shibam. Shibam dikenal sebagai kota dengan gedung pencakar langit pertama di dunia yang sudah ada sejak tahun 300 Masehi. Shibam sering dijuluki sebagai kota Manhattan dari gurun. Shibam dikelilingi oleh benteng yang berusia ribuan tahun. Gedung tinggi di kota ini dibangun bukan dengan konstruksi beton melainkan dengan bata lumpur. Bahkan kota ini telah masuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1982. Yang kesembilan, situs arkeologi Marib. Marib merupakan ibu kota kerajaan kuno Saba yang dipercaya sebagai kerajaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Injil. Kerajaan Saba berhasil membangun sistem irigasi yang sangat bermanfaat bagi rakyatnya, yaitu Bendungan Marib. Kerajaan Saba sangat diuntungkan dari perdagangan komoditas resin yang digunakan untuk industri parfum. Yang ke-10, Jabal Haras. Jabal Haras adalah pegunungan yang terletak di antara Sanaa dan Al-Hudaydah. Jabal Haras merupakan benteng bagi dinasti Sulaihid pada abad ke-11. Arsitektur dari bangunannya memberikan fungsi sebagai tempat perlindungan untuk warga. Bangunan rumahnya dibangun menyerupai sebuah kastil dan dibangun menggunakan material dari batu pasir dan basalt.